Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi siang yang berbahagia ini kita berjumpa dalam program kajian Kitab Tauhid selama 60 menit ke depan insyaallah bersama Al Ustadz Ali Masnur LC yang sudah hadir bersama kita di sini, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana upaya-upaya Rasulullah menjaga agar kuburan beliau setelah peninggalan beliau tidak disembah oleh umatnya. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali apa saja bahasan kita hari ini. Kita akan sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz siang ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, jazakallah khairan Ustadz sudah hadir bersama kita di sini. Insya Allah hari ini kita masih melanjutkan tema yang kemarin atau baru lagi Ustadz? Ya, kita akan masuk pada bab 23, tema baru. Iya. Baiklah sahabat kaum muslim, kami harapkan bagi Anda untuk bersiap-siap mengikuti program kajian Kitab Tauhid ini, dan bagi Anda nanti yang ingin bertanya kembali untuk lebih jelasnya dari jelasan-jelasan yang dari Ustadz nanti, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor WA kami atau nomor SMS center kami di 081370031616. Iya sahabat kaum muslim, inilah dia program kajian Kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita dengan perantara beliau, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini pada acara program kajian Kitab Tauhid bab ke-23 dari Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita akan baca penjelasan dari kitab Bughyatul Mustafid li Syarhi Kitab Tauhid yang dikarang oleh Dr. Mansur Ibnu Muhammad As-Suq'ub hafizahullahu taala. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu babu ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ta'budul authan. Bab tentang penjelasan bahwasanya sebagian dari umat ini mereka melakukan kesyirikan, yaitu dengan menyembah berhala. Sebelum kita bahas dan menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab ini, kita akan bahas apa maksud dan apa keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Ketika Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan pada bab sebelumnya, pada bab ke-22, 21 dan seterusnya, beliau menjelaskan macam-macam dan bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka ketika penjelasan itu sudah beliau jelaskan dengan dalil-dalilnya, dan beliau jelaskan ini merupakan perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah,
ada sebagian orang yang menentang apa yang beliau sampaikan ini. Mereka mengatakan pada hakikatnya tidak ada terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Tidak ada orang-orang yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah habis dan tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Dan mereka berdalil ya dengan beberapa dalil-dalil yang tidak kuat. Akhirnya karena ada syubhat seperti ini, adanya anggapan dari sebagian orang bahwasanya umat ini ya tidak ada di antara mereka yang melakukan kesyirikan, tidak ada yang menyembah selain Allah, maka Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab ini, dalam kitab ini menjelaskan kepada kita, membantah syubhat yang berasal dari sebagian orang tadi. Kemudian beliau jelaskan dengan dalil-dalilnya, beliau jelaskan dengan hadis dan ayatnya bahwasanya perbuatan syirik itu benar ada, nyata dan terjadi di tengah-tengah umat ini. Yang pertama, dalil yang pertama yang beliau bawakan dalam bab ini adalah sepotong ayat dari surat An-Nisa ya, ayat 51, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tawud. Wahai Muhammad, Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang Allah berikan bahagian dari kitab? Wahai Muhammad, lihatlah dan perhatikanlah orang-orang ahlul kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan al-jibt. Kata-kata al-jibt ini para ulama tafsir menyebutkan, ada yang mengatakan maknanya adalah patung, ada yang mengatakan pohon, ada yang mengatakan batu yang disembah, ada yang mengatakan makna lain, tukang sihir dan segala macam. Akan tetapi makna yang lebih tepat di sini adalah ya itu mencakup amun, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Mansur Ibnu Muhammad As-Saq'ub dalam bab ini. Beliau menjelaskan bahwasanya makna al-jibtu ya, makna bil jibti dalam ayat surat An-Nisa tadi, maknanya adalah amun likulli sanamin au sihrin au kahanatin au nahwiha. Ini mencakup segala bentuk patung, segala bentuk yang disembah, yang dipuja selain Allah, baik itu tukang sihir ataupun kahin, para dukun yang mereka tersebut dipuja dan minta tolong, ya dimintai tolong oleh umat ini kepada mereka. Maka Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah wahai Muhammad, orang-orang yang sudah Allah berikan kitab, sudah Allah turunkan wahyu kepada mereka, baik di kalangan Yahudi atau Nasrani, sebagian mereka beriman bil jibti, dengan berhala, dengan patung, menyembah dan memuja selain Allah, wat taghut, dan mereka beriman kepada taghut, menyembah taghut. Mereka menjadikan taghut sebagai sesembahan. Dan taghut itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, makna taghut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin kal asnam au matbu'in ka ulama'id dhalal. Taghut ini artinya adalah sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya. Ya. Ketika dia tersebut sudah diberikan hak melewati batasnya, maka itu disebut taghut. Baik itu patung, patung itu tidak berhak untuk disembah. Maka ketika dia disembah, sungguh perilaku ini merupakan melampaui batas terhadap apa yang seharusnya dilakukan padanya. Begitu juga ya,
Matbu, orang yang diikuti, baik pemimpin ataupun para ulama. Kalau seandainya seorang bersikap lebih terhadap seorang pemimpin, terhadap seorang ulama yang diikuti, sehingga sudah sampai ke derajat mengkultuskan, mengagungkan, memuliakan, bahkan dipuja dan disembah selain Allah, itu adalah ya disebut dengan taghut. Singkat kata, taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah fahuwa taghut. Setiap apa saja yang disembah selain Allah, ya tentunya taghut ini memiliki tingkatan, ya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wat taghit katsirah ru'usuhum khamsah. Man ubida min dunillah fahuwa radin. Barang siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk taghut, sedangkan dia ridha. Dia disembah, ya. Dia disembah dan dipuja selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridho, maka dia termasuk taghut. Akan tetapi tentunya orang-orang yang memuja, ya orang-orang soleh yang mereka tersebut betul-betul soleh, kemudian mereka diketahui tidak ridho, tentunya mereka tidak termasuk taghut. Kalau seandainya ada orang yang beribadah di kuburan Nabi, beribadah dan menyembah kuburan Nabi Muhammad SAW, sudah jelas bagi kita bahwasanya ini merupakan perbuatan yang tidak diridhai oleh Rasulullah, dan tentunya kita tidak akan berani mengatakan bahwasanya kuburan Rasulullah adalah taghut. Ya. Oleh karena itu perlu sekali seorang mukmin untuk mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkan akidahnya, karena ini merupakan benteng keselamatan dia di dunia dan akhirat. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat kaum muslim, baru saja kita telah dengar sama-sama bahwasanya memang sampai sekarang ini, saat sekarang ini mulai dari zaman Rasulullah, nah kesyirikan itu tentunya pasti ada dan harus kita hindari. Sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi, ada dua hal yang telah disampaikan Ustaz, yaitu al-jib dan taghut. Nah, mudah-mudahan kedua hal ini dapat kita hindari, dan kita akan lanjutkan nanti kajian berikutnya tetap di kajian kitab tauhid.